Hari ini silakan Anda baca materi selanjutnya mengenai demokrasi. Tugas minggu ini dan minggu depan sedikit berat tetapi tetap harus Anda lalui ya. Karena tugasnya membuat video mengenai materi demokrasi. Untuk poin-poinnya yang akan disampaikan sudah ada pada e-learning. Jangan sering-sering mengeluh, boy. Hadapi, rasakan kepedihanmu itu. Itulah kehidupan memang. Itulah, boy. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, saya kali ini akan menjelaskan sebuah materi yang terkait dengan demokrasi. Setiap negara jelas mempunyai ciri khas dalam melaksanakan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Dengan demikian, pada setiap negara terdapat corak khas demokrasi yang tercermin pada pola sikap, keyakinan, dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti pada tingkah laku dan proses berdemokrasi dalam suatu sistem politik. Jadi, apa sih demokrasi itu? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demos kratein maupun demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu, ada 3 macam tradisi pemikiran politik tentang demokrasi, yaitu teori Aristotelian klasik, yang artinya demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Teori abad pertengahan, yang artinya demokrasi yang pada dasarnya menerapkan Roman law atau konsep popular sovereignty, menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Lalu doktrin kontemporer. Demokrasi menerapkan konsep republik, dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Menyangkut tentang demokrasi, apakah kalian tahu demokrasi apa sih yang dianut oleh bangsa Indonesia? Demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang. Sifat dan ciri-cirinya pun terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Berdasar ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas itu sendiri adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Lalu demokrasi Pancasila dalam arti sempit
adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yaitu 1. Cita-cita rapat. Yang kedua, cita-cita masa protes. Yang ketiga, cita-cita tolong-menolong. Dengan demikian, demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa kita. Apakah kalian tahu mengapa kehidupan demokrasi sangat penting dikembangkan dalam kehidupan masyarakat? Karena demokrasilah yang memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Suatu negara perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Dengan adanya demokrasi, maka tak ada saling ingin menang sendiri, saling memaksakan kehendak, saling menghina, saling melecehkan, saling menjatuhkan. Yang ada saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat orang lain, saling lapang dada, saling tenggang rasa, dan kehidupan yang nyaman pasti akan tercipta. Kehidupan demokrasi yang bagaimana yang kita kembangkan? Demokrasi kita selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokrasi yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD tahun 1945. Bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Seorang pemimpin harus yang memiliki kemampuan memadai, sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin itu harus beriman, bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis.
Terima kasih telah menyempatkan untuk menonton video saya. Saya meminta maaf jika ada perkataan yang salah maupun kekurangan dalam pembuatan video ini. Kritik dan saran saya terima. Mohon ditulis di kolom komentar agar kelak saya bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. See you next time.